Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita mensyukuri karena Allah mengkaruniakan kita memilih kita di antara banyaknya hamba-hamba Allah saat ini yang mungkin dilalaikan tetapi alhamdulillah kita berkumpul dalam majelis dalam rangka di sini menuntut ilmu, mengingat kebesaran Allah mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan sebagaimana janji Allah barang siapa Allah mudahkan langkahnya menghadiri majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya Amin, Allahumma amin. Baiklah anak-anakku sekalian yang ibu cintai karena Allah, insya Allah hari ini kita membahas tentang memahami fadail Al-Quran dan membangun rasa cinta Al-Quran. Jadi nggak perlu dicatat, nanti rekamannya akan ibu share . Nah, jadi dari materi ini yang diharapkan target yang ingin dicapai, yang pertama kita mengetahui kemuliaan hidup bersama Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita termotivasi untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita bertekad dan bersungguh-sungguh untuk mentarbiyah diri kita dengan Al-Quran. Nah, untuk fadail ini artinya adalah keutamaan atau kelebihan dari Al-Quran, baik fadail atau keutamaan Al-Quran di dunia maupun keutamaan atau fadail Al-Quran di akhirat. Jadi ada dua yang akan kita bahas di dunia maupun di akhirat. Artinya kita di sini berbicara kelebihan atau keutamaan Ahlul Quran, baik saat dia berada di dunia maupun saat di akhirat nantinya. Nah, ibu akan bacakan dulu poin-poinnya, nanti akan ibu jelaskan satu-satu. Nah, di sini fadail Al-Quran di dunia atau keutamaan Ahlul Quran di dunia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Ahlul Quran, yaitu mereka yang aktif berinteraksi dengan Al-Quran sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Al-Quran harus diyakini sebagai kenikmatan yang harus didamba-dambakan atau ghibthah. Yang ketiga, mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran disejajarkan dengan para malaikat yang mulia dan taat. Yang keempat, mereka yang banyak membaca Al-Quran mendapat kehormatan memimpin sholat berjamaah sehingga mendapat pahala yang lebih dibanding sebagai makmum. Yang kelima, Ahlul Quran adalah orang yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, akan kita bahas yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Ahlul Quran. Nah, artinya mereka yang aktif berinteraksi dengan Al-Quran sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara manusia terdapat keluarga Allah. Siapakah mereka, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tanya para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang pilihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, Masya Allah anak-anak. Jadi kalau kita di dunia ini aktif berinteraksi dengan Al-Quran, baik tilawah, kemudian nanti memahami dari makna Al-Quran itu dengan cara membaca terjemah, mungkin membaca tafsir, mengikuti kajian-kajian tadabbur Al-Quran maupun tafsir Al-Quran, dan juga berusaha untuk menghafal dan mengamalkannya terutama maka Allah menjadikan walaupun dia masih di dunia tapi sudah dijadikan Allah menjadi bagian dari keluarga Allah. Nah, kedudukan apalagi yang lebih tinggi daripada menjadi keluarga Allah. Masya Allah, jadi sangat mulia para Ahlul Quran karena dia merupakan keluarganya Allah yang ada di bumi. Nah, ini merupakan suatu
kedudukan tertinggi ya di dunia ini yang akan kita dapatkan ketika kita mau bersungguh-sungguh ya untuk selalu aktif berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, kira-kira kalau sampai ya hadis ini juga belum memotivasi kita, maka kita harus banyak-banyak bertobat ya, banyak-banyak istighfar karena kata Allah eh, tanda ya orang yang beriman itu dia akan bergetar hatinya ya ketika mendengar ayat-ayat Allah. Artinya ketika mendengar begitu janji Allah yang Masya Allah luar biasa ya keluarga Allah, kalau tidak ada tergerak berarti hati kita bisa jadi saat ini sakit ya, mungkin hati kita sedang mati ya. Nah, ibarat HP itu harus dicas lagi, harus dibersihkan dulu ya dari kotoran-kotorannya sehingga dari kotoran berupa dosa-dosa kita ya, maksiat selama ini sehingga menghalangi kita untuk mendapatkan hidayah ya. Nah, jadi anak-anak yang hadir hari ini Masya Allah ini juga suatu hidayah ya, karunia dan taufik dari Allah. Kalian diringankan ya untuk berkumpul di majelis ilmu di mana banyak sekali saat ini orang-orang yang terlalaikan ya. Maka mudah-mudahan dengan materi ini kita kembali ya termotivasi untuk lebih ya aktif berinteraksi dengan Al-Quran kapanpun dan dimanapun ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran harus diyakini sebagai kenikmatan yang didamba-dambakan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh iri kecuali dalam dua kenikmatan. Iri terhadap orang yang dikaruniakan Al-Quran dan dia selalu membacanya sepanjang malam dan siang. Begitu juga iri kepada orang yang dikaruniai harta dan ia menginfakkannya sepanjang malam dan siang. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, jadi anak-anak, iri itu merupakan suatu penyakit hati ya, suatu sifat buruk yang sangat dibenci Allah maupun Rasulullah. Tetapi ternyata ada iri yang justru kita dianjurkan ya, yaitu iri terhadap Ahlul Quran ya, orang yang senantiasa membaca Al-Quran siang dan malam ya. Kemudian orang yang mempunyai harta dan hartanya itu senantiasa dia infakkan di jalan Allah ya sepanjang malam dan siang. Nah, justru iri yang seperti ini kita dianjurkan ya. Nah, dan ini kita harus pahami tadi bahwa tidak ada kenikmatan yang lebih ya. Dan ini dijamin Allah ya, kenikmatan yang kebahagiaan yang paripurna ya, akan kebahagiaan sejati ya, kenikmatan sejati adalah sebagai ahlul Quran ya. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, merasa nikmat ya, merasa bahagia, itulah karunia Allah di dunia ya bagi ahlul Quran. Maka diceritakan dalam riwayat ya para salafus soleh ya dan juga sahabat itu begitu nikmatnya ya mereka ketika berinteraksi dengan Al-Quran ya, sampai kita ingat ya Rasulullah itu kalau sholat, anak-anak sholat malam sampai bengkak kakinya karena kalau membaca Al-Quran itu surat Al-Baqarah ya, kemudian Ali Imran, An-Nisa ya, itu dalam satu sholat dibaca semua ya, jadi bagaimana tidak bengkak karena saking lamanya ya sholatnya berapa jam gitu ya. Nah, jadi karena nikmat dia tidak merasakan lelah ya, justru merasakan bahagia. Jadi digambarkan salafus soleh itu ketika membaca ayat-ayat Al-Quran itu sebagaimana hidangan yang sangat nikmat ya, maka mereka selalu rindu ya ingin bertemu dengan surat Al-Baqarah lagi ya, Ali Imran lagi, An-Nisa lagi ya, Al-Maidah gitu ya. Jadi tidak pengen lama-lama hatam, ingin cepat hatam. Makanya diceritakan salafus soleh itu rata-rata 7 hari hatam ya, satu pekan itu hatam Al-Quran 30 juz. Bahkan Imam Syafi'i diceritakan hatam setiap 3 hari sekali anak-anak. Jadi kita bayangkan sehari berarti 10 juz ya. Karena saking nikmatnya ya, mereka tidak pernah puas ya, ingin selalu ya bersama Al-Quran. Nah, tetapi kemudian Rasulullah juga menyatakan seminimal ya, seminimalnya kita itu memang dikatakan menjadi ahlul Quran kalau kita sanggup berinteraksi 1 juz sehari. Nah, kalau di luar dari itu dikatakan zalim kita terhadap Al-Quran. Karena kalau 1 juz itu insya Allah ya, kalau yang lancar 30-40 menit itu ya selesai tilawah ya. Kalaupun nanti yang terbata-bata mungkin bisa dibagi beberapa kali dalam 24 jam itu ya, insya Allah paling lama 1 jam ya. Nah, dari 24 jam Allah berikan waktu 1 jam saja kita untuk Al-Quran ya. Maka itulah ya, kalau kita mau menjadi ahlul Quran minimal tadi 1 juz kita harus kejar itu tilawah ya. Nah, kalau kurang dari itu belum bisa dikatakan ya sebagai ahlul Quran ya. Jadi memang kita harus
menjadi program utama ya dalam hidup kita ya, untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an ini. Nah, tapi kalau kita sudah merasakan nikmat itu ya, Masya Allah anak-anak, justru kita akan sedih ya ketika hari-hari kita itu kurang dari target minimal tadi 1 juz mungkin ya. Tapi kalau kita lihat salafus soleh tadi, Masya Allah, jadi rata-rata mereka 5 juz ya, kalau 1 pekan itu hatam ya. Begitu juga para penghafal Quran itu memang untuk menjaga hafalannya, mereka rata-rata 5 juz per hari ya. Berarti kalau kita masih perlu terus ya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kalaupun selama ini kok kita tidak merasakan nikmat, justru merasa tersiksa mungkin ya ketika membaca Al-Quran berlama-lama, berarti ada yang salah dengan diri kita ya. Berarti kita masih, Al-Quran itu tidak menginginkan kita, berarti ya, karena kita tidak sebanding dengan Al-Quran ya, kesucian kita masih jauh. Karena itu kita harus memperbaiki diri kita supaya kita bisa sebanding dengan Al-Quran, bisa bersanding dengannya ya. Nah, hanya orang-orang yang bersih ya, yang dekat kepada Allah lah yang pantas ya untuk berlama-lama dengan Al-Quran. Maka Al-Quran juga akan semakin cinta dengan kita. Sebaliknya kalau kita yang banyak dosa ya, kita tidak betah dengan Al-Quran, berarti ada yang salah dengan diri kita. Kitalah yang harus introspeksi ya. Nah, mengapa Allah tidak karuniakan kita kenikmatan bersama Al-Quran? Berarti kita harus banyak-banyak kembali ya untuk bertobat, membersihkan diri kita. Nah, ini ya PR kita bersama. Kalau mau menjadi tadi merasakan kenikmatan ini ya, ini harus menjadi ahlul Quran ya. Kemudian yang ketiga, mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran disejajarkan dengan para malaikat yang mulia dan taat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir berinteraksi dengan Al-Quran bersama para malaikat yang mulia dan taat. Nah, jadi kalau yang membacanya lancar, mahir ya, maka dia sejajar dengan para malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan ia merasa sulit, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Jadi Allah tetap menghargai ya bagi yang sudah mahir, lancar maupun yang masih terbata-bata ya. Tetapi yang masih terbata-bata jangan puas ya hanya seperti itu ya, harus terus kita tingkatkan. Bagaimana meningkat menjadi mahir itu dengan cara terus ya semangat untuk belajar tahsin, tilawah ya diperbanyak, maka lama-lama insya Allah akan lancar ya. Maka akan meningkat juga menjadi sejajar tadi dengan para malaikat mulia dan taat. Nah, Masya Allah, jadi malaikat itu makhluk Allah yang paling dekat ya, karena mereka tidak ada sedikit pun melakukan dosa, kemaksiatan ya. Maka kalau manusia sampai disejajarkan dengan malaikat, berarti Masya Allah ya, betapa mulia ya kedudukan manusia yang bisa ya untuk sebagaimana para malaikat ya, yaitu dengan cara tadi berinteraksi dengan Al-Quran secara maksimal ya. Nah, tergolong yang mahir tadi. Jadi jangan berkecil hati, yang masih belum lancar harus tetap semangat ya untuk tilawah. Nanti lama-lama akan semakin lancar, semakin kita sering membacanya, maka akan semakin lancar nantinya. Kemudian yang keempat, mereka yang banyak membaca Al-Quran mendapat kehormatan ya memimpin sholat berjamaah sehingga mendapat pahala yang lebih dibanding sebagai makmum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling banyak interaksinya dengan Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi ini panduan juga dalam memilih imam sholat ya. Ketika kita bersama-sama, maka pilihlah yang paling baik bacaannya ya, paling banyak hafalannya. Nah, tentunya orang yang paling banyak hafalannya, paling baik tadi bacaannya, dia akan mendapat kehormatan ya yang lebih sebagai imam sholat, maka pahalanya akan lebih banyak ya. Begitu juga kita ingat ya sejarah dalam ketika Rasulullah ya memilih misalnya seorang panglima ya perang, yang diutus itu juga berdasarkan banyaknya hafalan Al-Quran ya, itulah yang akan dipilih sebagai pemimpin ya di dalam misalnya peperangan dan seterusnya ya. Jadi Masya Allah mulia sekali ya para ahlul Quran ini. Dan kita juga ingat ya bagaimana Rasulullah ketika mengurus ya fardu kifayah, maka Rasulullah juga dahulukan ya orang-orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Masya Allah, jadi mulia sekali anak-anak ya menghafal Al-Qur'an ini ya. Karena itu haruslah kita jadi proyek utama kita ya, walaupun mungkin sehari hanya bisa berapa ayat, tapi istiqomahlah itu yang Allah inginkan ya. Kita tetap tidak
putus asa untuk terus ya berinteraksi dengan Al-Qur'an, baik tilawah maupun tadi membaca, memahami artinya ya, menghafalkan dan juga yang penting mengamalkan ya petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an. Kemudian yang kelima, Ahlul Quran ini adalah orang yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Masya Allah ya, jadi yang terbaik ya di antara seluruh manusia di alam ini ya, maka yang terbaik kata Allah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi bukan orang yang paling cantik, bukan yang paling kaya, ya paling tinggi jabatannya dan seterusnya, tapi yang mau ya mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, karena itu anak-anak jangan pernah kita berhenti ya untuk menuntut ilmu Al-Quran ini ya, baik tadi tajwidnya maupun nanti artinya, pemahaman ya dari makna Al-Quran itu sendiri, dan yang terpenting mengamalkan ya seluruh syariat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu yang paling penting. Jadi tidak akan pernah cukup ya waktu kita, bahkan sampai meninggal pun kita usahakan untuk terus ya menuntut ilmu Al-Quran ini. Mengajarkannya juga ya, seberapapun kita paham maka wajib kita ajarkan ya, tidak menunggu sampai kita ahli tafsir, ahli bahasa Arab mungkin ya. Nah, karena kita diperintahkan untuk senantiasa mengajarkan ya, karena ilmu itu kalau kita ajarkan maka dia menjadi tambah paham ya, kemudian tambah berkah dan juga menjadi salah satu ya amal jariah yang akan mengalir terus pahalanya. Nah, jadi anak-anak misalnya sama adiknya gitu ya ngajarkan membaca Quran, mengajarkan mungkin hafalan-hafalan surat pendek atau apapun di situ ya. Maka itu salah satu cara kita untuk mengajarkan Al-Qur'an ya. Jadi nanti anak-anak juga akan menjadi seorang ibu ya, mengajarkan kepada anaknya, maka akan mengalir terus ya pahalanya. Ketika misalnya kita mengajarkan Al-Fatihah gitu ya sama anak kita, dan anak kita terus sholat sepanjang hidupnya membaca Al-Fatihah yang kita ajarkan, maka kita akan mendapatkan bagian pahala di situ ya. Karena itu harus semangat kita ya untuk menjadi manusia terbaik, yaitu dengan cara senantiasa sepanjang hayat kita ya mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian kita lanjut ya, keutamaan Al-Quran di akhirat ya, atau fadail Al-Quran di akhirat. Ini ada 6. Yang pertama, Al-Quran akan memberikan syafaat ya atau pertolongan di hari kiamat kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya di dunia. Yang kedua, Al-Quran menjadi pembela bagi manusia saat menghadapi pengadilan Allah yang maha adil. Yang ketiga, Al-Quran akan menempatkan orang yang beriman di surga yang abadi. Kemudian yang keempat, Al-Quran adalah sumber pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling mudah kita dapatkan. Yang kelima, Al-Quran mengangkat derajat kedua orang tua yang berhasil membimbing anaknya hidup dengan Al-Quran. Kemudian yang keenam, Al-Quran menjanjikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala senilai seekor unta yang besar dan mahal, bahkan lebih baik. Nah, marilah kita satu-satu kita bahas di sini. Yang pertama, Al-Quran akan memberikan syafaat ya atau pertolongan di hari kiamat kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya di dunia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang menjadi sahabatnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Masya Allah anak-anak ya, di saat hari kiamat nanti ya, benar-benar kita hari yang sangat menakutkan ya, karena kita akan diadili di situ ya. Tidak ada pertolongan kecuali ini salah satunya Allah janjikan ya. Al-Quran inilah akan menjadi penolong kita ya saat hari yang sangat menakutkan ya, mendebarkan ya, karena disitulah nanti akan dihisap ya kita ya, apakah nanti menjadi penghuni surga atau penghuni neraka ya. Tetapi Al-Quran akan senantiasa membersamai kita ya, akan menjadi penolong kita. Nah, Masya Allah, jadi jangan pernah kita tinggalkan ya Al-Quran ini dalam kehidupan kita ya. Kita harus bersahabat akrab dengannya ya di dunia ini caranya ya, supaya kelak nanti di hari kiamat dia menjadi penolong kita dan memberikan syafaat ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran menjadi pembela ya bagi manusia saat menghadapi pengadilan Allah yang maha adil. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Pada hari kiamat kelak akan didatangkan Al-Quran dan ahlinya yang dahulu melaksanakan isinya di dunia. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan maju membela orang yang berinteraksi dengannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi digambarkan di sini Al-Quran nanti sebagai pengacara kita ya, ibaratnya ya, di dalam suatu pengadilan kita akan diputuskan nanti apakah tadi menjadi ahli surga atau ahli neraka, maka akan ada pembela pengacara yang paling handal ya, dijamin ya pengacaranya top ya, pasti dimenangkan kita ya. Nah, bagaimana tuh ya kalau kita mendapat jaminan ya, mendapatkan pengacara yang Allah jamin di situ akan memenangkan kita menjadi penghuni surga, maka sekaranglah saatnya ya, tidak ada tawar-menawar lagi untuk kita tadi berusaha di sini menjadi ahlul Quran ya, dengan cara tadi berinteraksi secara aktif baik tilawah ya, kemudian memahami dan khususnya di sini melaksanakan isinya ya, apa yang Allah perintahkan di Al-Qur'an, apa yang Allah larang di Al-Qur'an, senantiasa kita berpedoman ya kepada petunjuk Allah tersebut ya, maka jaminan dari Allah di sini kita akan menjadi mempunyai ya pembela yang akan memenangkan kita sampai menjadi penghuni surga ya. Masya Allah. Jadi sekaranglah saatnya ya kita harus berusaha untuk menjadi sahabat Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran akan menempatkan orang yang beriman di surga yang abadi. Ini Masya Allah ya. Inilah jadi janjinya kita akan ditempatkan di surga ya yang abadi bagi ahlul Quran. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, bacalah, naiklah dan bacalah Al-Quran sebagaimana kamu membacanya di dunia. Nikmatilah bacaan Al-Quran, sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat ya di sini ya, di akhir ayat yang dapat kamu baca. Nah, jadi semakin kita banyak ya berinteraksi dengan Al-Quran, semakin banyak kita menghafal Al-Quran, maka kedudukan kita akan semakin meningkat ya. Jadi surganya Allah itu memang bertingkat-tingkat ya anak-anak ya. Nah, bahkan diceritakan itu ratusan tingkat, maka kalau kita ya pengen terus meningkat ya kedudukan kita, maka banyak-banyaklah kita berinteraksi dengan Al-Quran ya. Bentar Ibu. Edit dulu. Tadi di akhir ayat ya. Jadi semakin banyak ayat-ayat yang kita baca, yang kita hafalkan, maka kedudukan kita di dalam surga juga semakin meningkat ya, Masya Allah. Karena itu kita memang harus bercita-cita ya untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz ya, entah nanti umur kita sampai atau tidak, yang jelas kita punya niat ya yang sungguh-sungguh untuk bisa menghafalkannya, sehingga mudah-mudahan kita nanti mendapatkan surga tertinggi yaitu surga Firdaus ya. Amin Allahumma amin. Baiklah, kita lihat yang keempat. Al-Quran adalah sumber pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling mudah kita dapatkan ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu pahala dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Alif lam mim itu bukan satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, Masya Allah. Jadi kalau kita membaca alif lam mim itu ada 3 huruf, kalikan 10 ya, 30. Nah, bahkan berlipat-lipat lagi ya. Di sini kata Allah dilipat gandakan ya, minimal sudah dapat 10 kali lipat ya kebajikan. Nah, jadi gampang sekali ya mendapatkan pahala, padahal kalau kita disuruh berbuat sehari 10 kebaikan aja susah banget ya. Kita hari ini ngapain saja berbuat 10 kebajikan gitu ya. Tapi membaca Al-Quran Masya Allah gampang sekali dapat pahala ya. Hanya satu huruf aja udah dapat 10 kebaikan ya. Dan rahmat Allah dijanjikan Allah di sini ya. Nah, maka apalagi yang lebih karunia yang lebih ya diinginkan bagi orang beriman itu kecuali rahmat Allah. Karena dengan rahmat kasih sayang Allah inilah maka apapun ya yang tidak mungkin itu bagi Allah akan mudah ya, kita selalu ya dia akan dimudahkan oleh Allah dengan rahmat Allah ini ya. Nah, karena itu jangan pernah kita sia-siakan, ini suatu keberuntungan ya bagi kita umat Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ya, sangat mudah kita ya untuk
mendapatkan pahala dan rahmat Allah hanya dengan membaca Al-Quran ya, di mana satu huruf saja akan diganjar ya 10 kebajikan, Masya Allah ya. Nah, kemudian kita lihat lagi selanjutnya, yang kelima, Al-Quran akan mengangkat derajat kedua orang tua yang berhasil membimbing anaknya hidup dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang hafal atau membaca dan belajar Al-Quran serta mengamalkannya, maka pada hari kiamat nanti kedua orang tuanya akan disematkan mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari. Dan kedua orang tuanya diberi pakaian yang tidak pernah dia pakai selama di dunia. Kedua orang tua itu bertanya, mengapa diberi pakaian seperti ini? Maka dijawab, ini karena engkau berdua telah mengajarkan Al-Quran kepada anakmu. Hadis riwayat Al-Hakim, hadis sahih menurut syarat Muslim. Nah, jadi anak-anak berbakti kepada orang tua itu bukan hanya saat ini kita menyenangkan mereka saja ya, tetapi justru ya ini adalah bakti yang lebih utama ya ketika kita bisa mempersembahkan ya mahkota kepada kedua orang tua kita, Masya Allah. Jadi orang tua kita ibarat raja dan ratu nanti di akhirat karena mempunyai anak yang ahlul Quran ya. Tentunya kebahagiaan ya yang luar biasa bagi orang tua ya yang bisa mendapatkan karunia anak-anak soleh ya yang menjadi ahlul Quran. Inilah cita-cita orang tua tentunya ya. Ingin anak-anaknya bisa ya memberikan nantinya mahkota Masya Allah di surga. Jadi anak-anak ibu sebagai orang tua tentu ya kebahagiaan terbesar orang tua ketika anak-anaknya menjadi anak soleh-soleha ya, menjadi ahlul Quran, ahlul surga ya. Itulah nanti yang akan menyelamatkan ya kedua orang tuanya dan juga akan membahagiakannya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi anak-anak apalagi ya yang orang tuanya sudah tidak ada, maka cara berbakti kita ya dengan banyak-banyaklah mengirimkan pahala ya dengan bacaan Al-Quran kita ya, dengan istighfar kita, dengan amal soleh kita ya. Senantiasa niatkan ya untuk kedua orang tua kita. Ya ini ibu sebagai orang tua ya inilah ya tentu harapan terbesar ya termasuk orang tua kalian mungkin ya. Mengapa mereka menyekolahkan dia habis ini mungkin salah satu ya supaya mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang soleh-soleha ya kelak nantinya menjadi amal jariah ya bagi kedua orang tuanya. Karena itu anak-anak bersyukur ya kalian sudah disekolahkan di sini ya berarti ada rencana Allah yang sangat indah ya untuk kalian terpilih ya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah ya. Ini merupakan nikmat ya karunia yang sangat besar dari Allah ya. Kalian berada di lingkungan sekolah yang sangat mendukung ya kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ya, karena tidak ada kebahagiaan sejati ya kecuali semakin dekatnya kita dengan Allah ya anak-anakku sekalian. Baiklah, yang terakhir, yang keenam, Al-Quran menjanjikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala senilai seekor unta yang besar ya dan mahal, bahkan lebih baik. Nah, di sini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang senang berangkat pagi-pagi setiap hari ke Buthan atau Akik, pusat tempat jual beli unta berkualitas tinggi, kemudian pulang dengan membawa 2 ekor unta yang besar dan sangat menarik, tanpa dosa dan tanpa memutus silaturahim, dan memperolehnya dengan cara yang prosedural. Artinya kita mendapatkan unta itu dengan cara yang benar, tentu sangat bahagia sekali ya, bisa satu hari itu dikasih unta yang sangat besar ya, kemudian sangat menarik, mahal tentu harganya ya, satu hari bisa mendapatkan unta gitu ya, di pasar kita berdagang gitu dapat keuntungan ya, satu ekor unta yang harganya tuh di atas 20 juta ya, bayangkan anak-anak. Kalau kita bisa bekerja sehari dapat keuntungan 20 juta lebih ya, tentu sangat senang sekali ya. Tetapi kata Allah, sungguh salah seorang kalian yang pagi-pagi berangkat ke masjid, kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari Al-Quran, maka itu lebih baik kata Allah ya dari 2 unta tadi. Dan jika dibacanya 3 ayat, maka lebih baik dari 3 ekor unta. Begitu juga 4 dan seterusnya. Hadis riwayat
Muslim, Ahmad, dan Abu Daud. Bayangkan anak-anak, ternyata pahala membaca Al-Quran setelah subuh ini ya. Jadi eh, di sini Allah berikan cara ya mendapatkan pahala yang sangat besar, tetapi bacanya setelah subuh gitu ya, setelah kita sholat subuh, satu ayat itu pahalanya sama dengan mendapatkan satu ekor unta. Kalau kita baca 2 ayat sama dengan 2 ekor unta, dan baca 3 ayat sama dengan 3 ekor unta. Padahal kalau kita seharian bekerja ya, 1 bulan aja belum tentu dapat ya harga 1 ekor unta tadi 20-an juta. Tapi ini ya dengan hanya sekejap ya membaca 1 ayat tadi, 2 ayat, 3 ayat, maka dapat pahala yang sangat besar ya. Karena itu program pertama kita ya, jangan yang lain-lain dulu ya, Al-Quran dulu ya. Gampang kan ya baca 1 ayat. Ketika kita baca tadi alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fi, sudah 2 ayat ya. Atau yang hafal-hafal saja lah, mungkin qul huwallah ya kan. Al-Falaq, An-Nas setelah sholat subuh itu Masya Allah ya, pahalanya sangat besar sekali ya. Jadi jangan sampai kita disibukkan dulu yang lain-lain ya, kita fokus dulu ya. Ini keuntungan yang sudah pasti ya dijanjikan Allah ya, yang tidak akan rugi. Nah, kalau kita berniaga belum tentu ya kita dapat keuntungan yang besar ya, bisa rugi, bisa untung, tapi ini keuntungan yang dijamin Allah ya. Tetapi memang tidak saat ini ya kita dapatkan ya, nanti di akhirat ya akan Allah balas ya pahalanya. Adapun di dunia, Allah juga jamin ya bagi orang-orang tadi yang dekat dengan Allah ya, dengan cara tadi menjadi ahlul Quran, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia juga ya, berupa ketenangan ya, keimanan yang semakin kuat ya, karena kebahagiaan sejati itu terletak ada di hati ya anak-anak. Jadi banyak juga orang yang tinggal di rumah mewah, jabatan tinggi, tapi bukan bahagia, justru gelisah ya, apa namanya, gundah dan seterusnya ya. Kita bisa lihat ya, ada orang yang di puncak ketenarannya bunuh diri ya. Mungkin kalian sering lihat ya berita-berita artis Korea itu ya, banyak yang bunuh diri masih muda, yang lagi misalnya lagi populer ya, tapi mereka tidak menemukan bahagia ternyata ya. Karena itulah, dari mana lagi ya yang sudah Allah jelaskan ya, Allah yang Maha Tahu ya, yang Maha Menciptakan kita. Allah jamin kebahagiaan sejati itu saat kita bisa dekat dengan Allah. Caranya diantaranya dengan ya senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, jadi kalau kalian sedih ya, galau atau ada masalah, maka perbanyaklah ya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat ya, kemudian di situ berlama-lama dalam sholat membaca ayat-ayat Al-Quran ya. Nah, itu karena lebih tinggi pahalanya ya, ketika kita dalam posisi sholat, baca ayat-ayat Al-Quran, itu akan lebih banyak lagi pahalanya. Nah, atau kalau sudah capek ya boleh kita tilawah ya di luar sholat ya dengan sebanyak-banyaknya. Maka serahkanlah ya semua masalah itu ya kepada Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita mengandalkan ya kemampuan kita, kita memang tidak ada apa-apanya, tetapi senantiasa lah kita ingatlah haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Bagi Allah tidak ada yang sulit ya, kekuatan Allah, kemahakuasaan Allah semuanya akan bisa terselesaikan. Karena itu kita akan selalu ya optimis ya dalam menjalani hari-hari ya, tidak ada yang perlu kita risaukan ya ketika kita dekat dengan Allah. Apapun ya kejadian di dunia ini, maka janji Allah ketika kita beriman, bertakwa, dan bertawakal kepada Allah ya, berserah diri kepada Allah, maka tidak ada masalah yang berat ya, mau COVID seberat apapun saat ini kondisinya ya, maupun bencana sana sini, maka dijamin Allah bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, dan bertawakal kepada Allah, maka jaminan bagi Allah dia akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah ya. Maka dari itu, apalagi ini merupakan suatu teguran dari Allah ya, merupakan suatu ujian ya keimanan kita. Nah, kalau kita mau selamat dari ujian ini ya, maka kita banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi zaman ini memang ya, kita melihat zaman kerusakan yang luar biasa ya. Di berita-berita itu sampai rasanya melihat berita aja malas jadinya, karena beritanya nauzubillah min zalik ya. Kalau ibu baca sepintas, kadang lagi searching di Google itu muncul berita-berita ya tanpa kita inginkan, Masya Allah beritanya nauzubillah min zalik ya. Kemarin ada yang apa itu di halte gitu ya, melakukan asusila, nauzubillah min zalik ya, tidak ada malunya lagi manusia ya, bermaksiat ya, bermaksiat direkam, diupload di medsos, nauzubillah min zalik. Nah, kalau sudah sampai manusia ya,
terang-terangan bermaksiat itu memang sudah tanda kerusakan yang sangat besar ya. Maka pantaslah mungkin saat ini kita melihat ya banyak sekali bencana karena memang manusia sudah sangat lupa ya dengan Allah ya, sangat tidak mengindahkan ya perintah Allah, tidak ada malunya lagi berbuat maksiat. Karena itu kita bersyukur ya kalau kita masih dilindungi Allah ya dari perbuatan-perbuatan maksiat seperti itu. Tetapi cara syukur kita dengan cara menjaga iman kita. Jangan sampai iman kita ini menurun ya, lama-lama copot dari dada kita, maka itu adalah musibah yang sangat besar ya, melebihi musibah apapun di dunia. Jadi jangan dikira kehilangan rumah, kehilangan saudara, kehilangan harta itu yang musibah yang besar. Tetapi musibah yang besar itu hakikatnya adalah ketika iman kita ini tergerus ya dari diri kita, mulai dari lama-lama sakit iman kita, kemudian mati, bahkan hilang dari diri kita. Itulah musibah yang paling besar ya anak-anak. Jadi selama kita masih ada iman ya, musibah apapun itu kecil ya, karena harta apapun di dunia ini tidak ada yang kita bawa. Ya, yang kita bawa itu hanya iman dan amal soleh kita ya. Karena itu maka tetaplah semangat ya anak-anak untuk melawan hawa nafsu kita ya, untuk mengikuti ya majelis ilmu seperti ini ya, untuk terus menjaga iman kita, karena ini adalah salah satu ibaratnya mencas ya, mencas iman kita supaya senantiasa istiqomah ya, supaya iman kita ini senantiasa subur. Nah, jangan sampai iman kita ini menurun, berkurang sampai hilang dari diri kita. Nauzubillah min zalik ya. Kita berharap justru iman kita ini semakin meningkat sampai suatu saat kita bertemu dengan Allah dalam kondisi iman tertinggi dan husnul khatimah ya. Amin Allahumma amin. Demikian anak-anak materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan karunia kepada kita taufik hidayahnya ya untuk menjadi bagian ya Ahlul Quran, menjadi bagian keluarga Allah di muka bumi ini. Amin Allahumma amin. Mohon maaf ya segala salah dan hilaf. Baiklah kita akhiri. Jazakallahu khairan katsira. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama ya.